Selamat hari Minggu adik-adik semua. Nah, hari ini yang akan menjadi MC ibadah sekolah minggu kita adalah Kak Ivana. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita harus ngapain dulu? Ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kami masih bisa bangun dengan keadaan yang sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kami supaya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, sekarang kita udah selesai berdoa. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu buah pujian sambil bangkit berdiri. Pakai gerakannya ya. Judul lagunya adalah Satu Anak Tuhan Pergi ke Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke. Nah, tadi kita udah nyanyi satu buah lagu sebagai lagu pembuka kita. Gimana nih? Capek nggak tadi nyanyinya? Kalau kakak jujur agak ngerasa capek nih. Tapi sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu lagi. Judulnya adalah Yesus Sayang Padaku. Sebelumnya, adik-adik semuanya boleh udah mempersiapkan Alkitabnya ya. Kita nyanyi dengan sikap berdoa. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Shalom adik-adik, sekarang tiba saatnya kita memasuki pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, kita akan mengawalinya dengan sikap doa. Jadi adik-adik yang di rumah boleh lipat tangannya, tutup kedua matanya dan tundukkan kepala. Kak Janti akan memimpin doa untuk adik-adik yang di rumah, dan adik-adik tidak perlu mengikuti doa Kak Janti. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesehatan, penyertaan yang Tuhan berikan sampai dengan hari ini. Kami boleh bertemu kembali dalam sekolah minggu online, dan saat ini kami mau duduk di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini.
Tuhan, ajari kami yang masih kecil untuk mengerti tentang firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan kelak kami boleh menjadi pembawa firman Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami terus layak menjadi anak-anak Kristus yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik, dibuka Alkitabnya hari ini dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Amsal itu ada di Perjanjian Lama. Nih, Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Sudah semua dibuka, disiapkan? Nah, Kak Janti akan pimpin untuk membaca firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh menyimak atau melihat Alkitabnya masing-masing ya. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Nasihat untuk mencari hikmat. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya. Pelihara dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Hikmat itu apa sih Kak Jayanti? Hikmat itu adalah suatu pengetahuan tentang yang baik atau tentang yang tidak baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjadi anak-anak yang berhikmat, tentunya hal yang pertama dan terutama kita lakukan adalah selalu rajin membaca firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, lalu hal lainnya supaya kita bisa memiliki hikmat untuk melakukan apa yang baik atau apa yang tidak baik, yaitu kita dengar-dengaran perintah orang tua. Nah, sekarang Kak Janti ajak adik-adik coba di rumah pegang kedua telinganya. Pegang kedua telinganya sudah semuanya? Semuanya pasti punya dua telinga kan? Nah, Tuhan Yesus itu sangat sempurna menciptakan kita dengan dua mata, dua telinga, satu hidung, satu mulut, dua tangan, dan dua kaki dengan maksud yang sangat baik. Nah, kenapa Tuhan Yesus menciptakan dua telinga di kanan dan kiri kita? Karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang lebih banyak dengar-dengaran hal-hal yang baik untuk kita lakukan dengan kedua tangan kita dan dengan kedua kaki kita, juga anggota badan kita yang lain. Contoh perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menuruti mama papa kita antara lain yaitu mau bangun pagi ketika ada jadwal sekolah online. Jangan malas-malasan ketika mama papa membangunkan adik-adik pada jam tertentu di pagi hari untuk sekolah online, maka adik-adik harus semangat bangunnya. Jangan bersungut-sungut, jangan malas-malasan, atau jangan marah-marah, supaya kita tidak ketinggalan pelajaran. Contoh yang kedua adalah ketika adik-adik disuruh makan sayur. Nah, kenapa adik-adik disuruh mama papa makan sayur? Supaya badan adik-adik sehat dan kuat, tidak mudah sakit, sehingga ketika adik-adik beraktivitas, adik-adik bisa beraktivitas dengan penuh sukacita dan bisa belajar juga dengan tenang, dengan nyaman, tanpa merasakan keluh kesah ketika badan adik-adik sedang sakit. Contoh yang ketiga adalah
ketika mama papa minta tolong adik-adik untuk bantu membereskan mainan sehabis bermain. Kenapa kita harus membantu mama papa untuk membereskan mainan? Supaya kita belajar untuk bertanggung jawab. Mulai dari sekarang, ketika kita habis main, kita boleh membereskan mainannya dan tidak merepotkan mama papa. Contoh yang keempat, ketika adik-adik di minggu pagi dibangunin sama mama papa untuk ibadah sekolah minggu online dan tidak keasikan nonton televisi. Nah, adik-adik langsung segera mengambil Alkitabnya, pinjam handphone mama papa atau laptopnya untuk bisa melihat tayangan ibadah sekolah minggu. Contoh yang kelima adalah ketika mama papa selalu rajin mengingatkan kita untuk rajin mencuci tangan sebelum makan. Nah, kenapa kita harus turut? Supaya ketika kita makan atau memasukkan makanan ke dalam mulut kita, tidak ada kuman atau bakteri yang ikut masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kita selalu sehat, selalu kuat, dan tidak mudah sakit. Nah, adik-adik, banyak contoh-contoh perbuatan baik yang kita harus patuhi ketika mama papa kita bilang sama kita. Kenapa kita harus melakukan semua itu? Karena kita harus percaya dan yakin bahwa setiap perintah mama papa yang diberikan kepada kita adalah untuk mendatangkan kebaikan kita saat ini dan sampai kita dewasa nanti. Jadi adik-adik yang masih belum setia mendengar perintah mama papa, mulai saat ini setelah sekolah minggu ini selesai, kita mau sama-sama belajar dengar-dengar mama papa dan melakukan setiap perintahnya dengan penuh sukacita. Supaya kelak kita bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, sukses, dan setiap cita-cita yang kita mau, kita bisa menggapainya di dalam Kristus. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik di rumah boleh mengerti tentang firman Tuhan yang disampaikan dan kita sama-sama mau belajar menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang mendengarkan perintah mama papa dan melakukannya dengan sukacita. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Kak Janti akan memimpin doa dan adik-adik yang di rumah boleh mengikuti doa Kak Janti di rumah masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran firman Tuhan dan kedua orang tua. Ajari kami supaya dengan sukacita melakukan perintah papa mama, sehingga kami bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, yang hebat, yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada minggu hari ini adalah menyebutkan hukum Taurat atau titah yang ke-5. Nah, adik-adik boleh menyebutkannya tanpa membaca atau melihat Alkitab dan direkam oleh mama papa lalu kirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Nah, untuk membantu adik-adik, Kak Janti punya kisi-kisinya atau clue-nya. Adik-adik bisa lihat dari Keluaran 20 ayat 12. Nah, adik-adik selamat menghafal dan selamat menyebutkannya dengan baik dan benar. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, tadi kita baru aja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jayanti. Nah, semoga firman Tuhan yang udah adik-adik dengar boleh diingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong ke mama papanya nanti untuk mengirimkan persembahan ke nomor rekening yang ada di layar ini. Kiranya
Sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu judulnya Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Oke, sekarang ibadah sekolah minggu kita udah selesai. Sebelumnya kita tutup dulu dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah adik-adik sekolah minggu dengar, boleh mereka ingat dan boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai dan melindungi kami. Sebelumnya juga kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke deh, ibadah kita udah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.